Halo Young Generation, kembali lagi di podcast Malang Youth Center. Teman-teman, kali ini aku mau sharing sama kita semua 4 fakta yang bisa kita temukan di dalam Alkitab. Fakta yang pertama, aku kasih nama dosa dan hukumannya. Kalau kita semua bisa buka di Roma 3 ayat 23, di situ ada tertulis, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi, semua orang berbuat dosa dong. Jadi kalau kita ketemu sama orang, terus kalau kita dengar ada yang bilang, aku ini adalah orang yang gak pernah berbuat dosa gitu ya, orang yang suci, kudus, kita bisa pertanyain, kamu manusia bukan? Gitu. Karena Alkitab loh yang bilang, Roma 3 ayat 23, semua orang tuh telah berbuat dosa. Jadi gak ada satu orang pun di bumi ini yang gak lepas dari dosa. Dan lebih parahnya lagi, Roma 6 ayat 23 itu bilang gini, sebab upah dosa ialah maut. Jadi upah dosa itu maut, guys. Ketika kita berdosa, ketika kita melakukan dosa, upah kita adalah maut. Tahu kan, maut itu adalah kematian. Bahkan di perjanjian lama juga ada. Dalam Yesaya 59 ayat 2 dikatakan, yang membuat kita jauh dari Tuhan, yang membuat kita terpisah dari Tuhan, bahkan seolah-olah Tuhan tuh kayak nyembunyiin diri, jadi gak bisa denger apa yang kita minta gitu ya, apa yang kita berdoakan. Itu kejahatan kita, itu dosa kita. Jadi gimana dong? Ya wajar aja sih Tuhan jauh gitu, kita ngerasa kayak Tuhan jauh, karena emang Tuhan gak pernah mau bersentuhan dengan dosa. Gak mau, tidak. Karena Tuhan tuh kudus, guys. Tuhan itu suci, mulia. Jadi tidak bisa sedikit pun dosa, setitik pun dosa tidak bisa. Makanya dikatakan yang menjadi pemisah antara kita sama Allah itu ialah kejahatan kita. Sering gak sih kita dengar orang ataupun bahkan kita sendiri melakukan usaha yang sia-sia? Ya, yang kedua itu adalah usaha manusia sia-sia. Ingat gak tadi ya, aku bilang, Alkitab bilang upah dosa adalah maut. Maksudnya neraka. Ya, kita pantas mendapatkannya karena kita adalah orang berdosa. Karena itu seringkali kita melakukan kebaikan, seringkali kita berbuat amal, seringkali kita berbuat kebajikan supaya kita masuk surga, supaya kita punya modal untuk masuk ke surga, gak merasakan panasnya neraka. Tapi sebenarnya kalau dihitung-hitung, kita lebih banyak berbuat jahat atau berbuat dosa, atau lebih banyak berbuat baik. Itu kita jawab sendiri ya, jawab sendiri. Karena apa yang aku buat sama apa yang teman-teman perbuat kayaknya beda. Mungkin aku lebih banyak berbuat jahat, mungkin teman-teman lebih banyak berbuat baik. Jadi jawabannya cuma bisa dijawab diri sendiri. Tapi tahu nggak, di Roma 3 ayat 20 dikatakan
Gak ada satu orang pun yang bisa dibenarkan karena hukum Taurat. Tahu ya hukum Taurat? Gak ada satu orang pun. Karena apa? Karena justru ketika kita tahu hukum Taurat, ketika kita mendengar hukum Taurat, kita jadi kenal dosa. Jangan berdosa, jangan membunuh. Kita tahu ada yang membunuh, jangan mencuri. Kita tahu ada yang mencuri. Jadi usaha kita sebenarnya sia-sia. Efesus 2 ayat 8 juga bilang kayak gitu. Isinya gini, sebab karena kasih karunia kita diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usaha kita, itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jadi jangan ada orang yang memegahkan diri. Kita tuh karena kasih karunia sebenarnya kita diselamatkan oleh Tuhan. Maksudnya apa sih? Nah, fakta yang ketiga nih yang mau aku kasih tahu. Fakta yang ketiga aku kasih judul Yesus Jalan. Tahu kan lagu yang Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Nah, yang kayak gitu. Yesus adalah jalan satu-satunya kelepasan bagi manusia karena Tuhan Yesus yang menjadi pengganti kita dihukum di atas salib. Tentu kita semua tahu kisah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus merelakan tubuhnya, merelakan dirinya, bahkan nyawanya, supaya kita dibebaskan dari hukuman dosa kita. Tahu gak sih, di Yohanes 14 ayat 6, Tuhan Yesus bilang, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Jadi, cuman Tuhan Yesus satu-satunya jalan kalau kita mau masuk surga. Kalau kita mau masuk surga bersama-sama dengan Bapa, cuman Tuhan Yesus kuncinya. Bahkan di Roma 5 ayat 8 dikatakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita karena Kristus telah mati untuk kita waktu kita masih berdosa. Ditambah lagi 1 Petrus 2 ayat 24. Di situ kita diberitahu bahwa Tuhan Yesus sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Supaya apa? Supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Karena bilur-bilurnya Tuhan Yesus kita telah sembuh. Karena bilur-bilurnya Tuhan Yesus kita udah nggak dihukum lagi, nggak masuk maut lagi. Kita sembuh, kita pulih, dan kita nggak harus dihukum. Itu fakta yang ketiga. Fakta yang keempat, yang terakhir, menerima Tuhan Yesus. Aku punya statement di sini. Untuk memperoleh keselamatan yang telah Tuhan Yesus sediakan, maka kita harus menerimanya secara pribadi. Itu bukan statement yang aku ciptain sendiri ya. Aku juga baca dari Alkitab. Karena Yohanes 1 ayat 12 bunyinya, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Yang menerimanya loh, yang menerima Tuhan Yesus diberi kuasa menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam nama Tuhan Yesus. Jadi sekarang pertanyaannya, kita mau nggak terima Tuhan Yesus? Atau kita mau nggak percaya sama Tuhan Yesus? Kalau Tuhan Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat yang bisa nyelamatin kita dari hukum maut.
Karena Wahyu 3 ayat 20 di situ dikatakan, lihat, Tuhan Yesus sedang berdiri di muka pintu dan mengetok. Kalau ada orang yang mendengar suaranya dan membukakan pintu, maka Tuhan Yesus akan masuk mendapatkan dan akan makan bersama-sama dengan dia. Jadi teman-teman, hari ini, saat ini, aku cuma mau bilang, Tuhan Yesus sedang mengetuk pintu hati kalian. Tuhan Yesus mau masuk ke hati kita, mau menjadi raja di dalam hidup kita, di dalam hati kita. Keputusannya ada di kita, keputusannya ada di teman-teman semua. Pertanyaannya adalah, mau nggak terima Tuhan Yesus? Mau percaya nggak sama Tuhan Yesus? Kalau Tuhan Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kalau mau, teman-teman boleh ikutin aku berdoa. Karena saat ini aku mau berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang memberitahu kami bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Saat ini Tuhan, kami mau mengaku bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan. Kami mau membuka hati kami, mengundang Tuhan Yesus masuk menjadi Raja dalam hidup kami. Hati kami mau percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang sudah menyelamatkan kami dari hukum maut. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke teman-teman, sampai di sini sharingku hari ini. Jadi kalian bisa ulang-ulang lagi rekaman ini dan mungkin kalian bisa ikut membuka ayat Alkitabnya supaya lebih jelas, supaya bukan cuma ocehanku aja, tapi ini real. Memang ada buktinya dalam Alkitab. Jadi, selamat menemukan. Tuhan Yesus memberkati.